Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, kami sekarang ingin mempresentasikan eh, perusahaan tentang Perum Jasa Tirta II. Sebelum kami ingin memulai presentasi kami, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Pertama, saya Junto Gafisila lain dengan NIM akhir 147. Perkenalkan nama saya Nusa Fitri dengan akhir NIM 100. Perkenalkan nama saya Salsabila Salmadara dengan IPAHI 109. Perkenalkan nama saya Rea Kanyaka Permata Citra dengan NIM akhir 115. Perkenalkan nama saya Sofia Zumautuja Nablianti dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, saya Farel Pisina dengan NIM akhir 088. Oke, yang pertama itu mungkin dijelaskan mengenai profil perusahaan. Perusahaan Perum Jasa Tirta II ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi perusahaan terbaik dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air yang berkelanjutan di Indonesia. Dan misinya itu memiliki 4 poin. Yang pertama, pengoptimalan pengusahaan sumber daya alam dengan cara yang efisien, efektif, inovatif, dan berkelanjutan dengan tujuan menjaga kelestarian dan pengelolaan sumber daya alam dan turunannya. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya alam dalam pengoptimalan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam. Yang ketiga, digitalisasi sistem dan teknologi untuk mendukung proses dan operasional pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam. Yang keempat, penguatan posisi dan peran perusahaan sebagai BUMN pengelolaan dan pengusahaan SDA. Itu sesuai PP nomor 25 tahun 2022, Perum Jasa Tirta II sebagai badan usaha milik negara di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum dan sebagian Ciliwung, Ciliwung dan Cisadane, Cimauk, Cisanggarung, Cidanut sampai Ciujung sampai Cidiruan dan Seputih sampai Sekampung. Perum Jasa Tirta II melaksanakan penugasan untuk menyelenggarakan sebagian fungsi pengelolaan sumber daya alam, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Penggunaan sumber daya alam pada wilayah kerja perusahaan, memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, dan sebagai pengelola sumber daya air. Oke, boleh dilanjut. Yang kedua itu ada siklus pendapatan. Ini dibagi tiga. Yang pertama, pelanggan mengajukan permintaan layanan, yaitu pelanggan atau instansi PDAM atau pihak swasta mengajukan permintaan layanan. Yang kedua, Perum Jasa Tirta II memberikan penawaran dan membuat kesepakatan melalui kontrak atau surat perjanjian. Yang ketiga, unit operasional melaksanakan layanan sesuai perjanjian, seperti penyaluran air, sewa lahan, atau jasa laboratorium. Selanjutnya, tahap-tahap proses penerimaan pendapatan. Yang pertama, permintaan layanan dan pelanggan, permintaan pelayanan dari pelanggan. Yang kedua, penawaran dan kesepakatan kerjasama. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan oleh unit operasional. Yang keempat, penerbitan faktur atau nota tagihan. Yang kelima, penerimaan pembayaran dari pelanggan. Yang keenam, pencatatan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, dokumen penting untuk proses pencatatan transaksi pendapatan. Yang pertama itu ada kontrak atau perjanjian kerjasama. Yang kedua, formulir permintaan layanan. Ketiga, faktur atau nota tagihan. Keempat, bukti penerimaan kas atau transfer. Kelima, jurnal akuntansi. Keenam, laporan pelaksanaan layanan. Dari teman saya. Baik, selanjutnya adalah arus informasi siklus pendapatan. Nah, arus informasi pada siklus pendapatan ini menggambarkan bagaimana aliran data dan dokumen itu mengalir dari tahap awal transaksi sampai penyerahan ke laporan keuangan. Mohon maaf, di ketiga. Nah, pada proses ini tuh bertujuan untuk memastikan seluruh penerimaan kas dan dari pelanggan tercatat dengan akurat dan terintegrasi dengan keuangan perusahaan. Mohon maaf, slide selanjutnya. Nah, untuk tahapan pertama, yaitu pemesanan dari konsumen.
Nah, pelanggan itu bisa mengajukan permintaan layanan kepada PJT2 bank, baik untuk penggunaan air baku, air bersih, maupun sewa fasilitas seperti lahan, gedung, hotel. Permintaan tersebut menjadi dasar bagi unit wilayah untuk menyiapkan dokumen-dokumen seperti pendukung atau berita acara atau kontrak. Lalu yang kedua ada pemesanan ke pemasok. Nah, ini adalah setelah pemesanan diterima, divisi komisi pelayanan atau KKP itu akan melakukan verifikasi, menyusun jadwal layanan, baik pelayanan baik pelayan pada layanan aku misalnya melakukan penyesuaian distribusi air sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kapasitas sumber daya air. Lalu yang keempat adalah penerimaan barang atau jasa. Nah, unit wilayah itu menyalurkan airnya tadi pada pelanggan. Selama proses ini, dari proses data volume air dan periode penggunaan itu dicatat sebagai dasar perhitungan tagihan. Lalu yang keempat adalah pencatatan dan verifikasi faktor. Nah, jadi divisi KPP ini atau keuangan ini menerbitkan invoice dan mengkoordinasikan faktor-faktor pajak ke tim pajak. Lalu yang kelima itu adalah pembayaran pada pemasok. Nah, setelah pelanggan itu membayar dari faktur tersebut, divisi kas perusahaan itu bakal menerima dana baik tunai maupun tunai atau transfer. Nah, itu bakal di dalam sistem ODO namanya dari perusahaan Perum Jasa Tirta 2. Lalu yang keenam itu ada pelaporan keuangan. Nah, dari data transaksi tersebut itu dapat di jurnal, kemudian otomatis masuk ke buku besar. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Lalu ini adalah siklus. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya mengenai Betul. Oke. Baik, lanjutkan. Yang selanjutnya ada siklus pengeluaran. Jadi, dalam siklus pengeluaran itu ada perusahaan memesan barang atau kepada pemasok. Nah, yang pertama itu ada perusahaan Perum Jasa Tirta mengajukan permintaan atau layanan jasa ke pemasok. Lalu yang kedua ada memberikan penawaran dan membuat kesepakatan melalui kontrak atau surat perjanjian. Lalu pemasok memberikan layanan. Lalu terdapat juga dokumen-dokumen penting untuk mencatat proses transaksi pengeluaran tersebut. Nah, yang pertama, perjanjian kerjasama, permintaan layanan. Yang ketiga, ada faktur atau nota tagihan. Yang keempat, ada bukti penerimaan kas atau transfer. Lalu yang kelima, ada jurnal akuntansi. Dan yang keenam, yaitu laporan pelaksanaan layanan. Lalu, bayaran tagihan kepada pemasok. Yang keenam, catatan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus informasi siklus pengeluaran. Yang pertama ada permintaan kebutuhan. Nah, langkah pertama ini adalah menentukan apa saja ya yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti barang atau jasa. Nah, biasanya ini tuh diajukan oleh divisi yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Misalnya divisi pengelolaan sumber daya air itu membutuhkan peralatan untuk memantau kualitas air seperti sensor, kualitas air dan sebagainya. Nah, permintaan itu akan dikirimkan ke divisi pengadaan untuk melakukan pencarian dan pemesanan barang tersebut. Yang kedua ada pemesanan ke pemasok. Nah, setelah kebutuhan ini ditentukan, nah langkah berikutnya menentukan pemesanan kepada pemasok atau penyedia barang atau jasa yang diperlukan. Misalnya divisi
pengadaan akan melakukan pemesanan kepada pemasok yang menyediakan sensor kualitas air yang dibutuhkan. Nah, mereka mungkin memilih pemasok yang telah terdaftar atau melakukan tender untuk memilih yang terbaik. Yang ketiga ada penerimaan barang atau jasa. Nah, setelah pemesanan, perusahaan menerima barang atau jasa yang dipesankan. Nah, pada tahap ini tim yang bertanggung jawab akan memeriksa apakah barang atau jasa yang diterima ini sesuai dengan pesanan. Misalnya, divisi pengelolaan sumber daya air ini mereka akan memeriksa apakah alat tersebut ini sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan dalam kondisi baik. Jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemasok. Terus selanjutnya ada pencatatan dan verifikasi faktur. Setelah barang atau jasa ini diterima, faktur atau tagihan dari pemasok ini akan dicatat dan diverifikasi untuk memastikan bahwa jumlah yang tertera di faktur ini sesuai dengan barang atau jasa yang diterima. Misalnya divisi keuangan ini akan menerima faktur dari pemasok. Nah, faktur ini akan dicocokkan dengan pesanan yang diajukan sebelumnya. Divisi keuangan ini memastikan bahwa jumlah yang tertera pada faktur itu sesuai dengan barang yang diterima serta harga yang telah disepakati. Selanjutnya pembayaran pada pemasok. Setelah faktur ini diverifikasi, pembayaran ini dilakukan kepada pemasok sesuai dengan kesepakatan harga dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, divisi keuangan ini akan melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Misalnya dalam jangka waktu 30 hari setelah faktur diterima, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pelaporan keuangan. Langkah terakhir adalah mencatat semua transaksi ini dalam laporan keuangan perusahaan untuk tujuan pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat. Misalnya setelah pembayaran sudah dilakukan, transaksi tersebut akan dicatat dalam pelaporan keuangan Perum Jasa Tirta II. Nah, ini memastikan bahwa pengeluaran ini tercatat dengan benar untuk tujuan transparansi, audit, dan pelaporan keuangan yang akurat. Boleh di next? Selanjutnya ada siklus produksi. Nah, Perum Jasa Tirta II ini memiliki beberapa bidang usaha dan penyediaannya, yaitu yang pertama pengelolaan sumber daya alam, sumber daya alam atau sumber daya airnya. Nah, bidang usaha ini berfokus pada pengelolaan semua sumber daya air yang ada seperti sungai, waduk, dan bendungan. Nah, mereka ini memastikan bahwa sumber-sumber air tersebut digunakan secara efisien dan berkelanjutan, baik untuk irigasi, air baku, maupun keperluan industri. Yang kedua itu ada PLTA dan IBT, pembangkit listrik tenaga air dan energi baru terbarukan. Nah, Perum Jasa Tirta II ini mengelola pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pengembangan energi baru terbarukan seperti energi matahari atau angin untuk mendukung keberlanjutan energi. Yang ketiga, penyediaan air baku. Nah, mereka ini menyediakan air baku yang merupakan air yang digunakan sebagai bahan baku untuk pengelolaan air minum atau untuk keperluan industri. Nah, air baku ini biasanya diambil dari sumber-sumber alami seperti sungai atau waduk yang harus diproses lebih lanjut agar bisa digunakan oleh pelanggan. Yang keempat ada sistem penyediaan air minum. Perum Jasa Tirta II juga bertanggung jawab untuk penyediaan air minum yang aman dan layak konsumsi seperti sistem penyediaan air minum atau SPAM. Nah, mereka ini mengolah air dari sumber yang ada, memprosesnya, dan mendistribusikannya ke rumah-rumah atau pelanggan seperti PDAM. Yang kelima ada AMDK, air minum dalam kemasan. Nah, Perum Jasa Tirta II ini memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK. Nah, ini berarti mereka ini mengolah air menjadi air kemasan yang siap dikonsumsi dan distribusikan ke konsumen. Yang keenam ada aset dan properti. Mereka ini mengelola berbagai aset dan properti yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk tanah, bangunan, dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Yang ketujuh ada hotel dan kawasan wisata. Nah, Perum Jasa Tirta II ini mengelola hotel dan kawasan wisata yang berada di sekitar area yang mereka kelola, seperti di sekitar Waduk Jatiluhur dan berbagai lokasi lainnya. Di hotel mereka memiliki fasilitas penginapan yang digunakan oleh wisatawan atau pengunjung yang datang
untuk menikmati keindahan alam dan fasilitas yang ada di sekitar waduk atau tempat lainnya yang dikelola. Nah, kawasan wisatanya itu selain hotelnya, Perum Jasa Tirta II ini mengelola kawasan wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, kawasan wisata ini mungkin meliputi tempat-tempat rekreasi alam, terus seperti area konservasi atau fasilitas untuk kegiatan air, atau spot-spot wisata yang mendukung edukasi tentang pengelolaan air dan energi terbarukan. Yang terakhir ada laboratorium lingkungan. Nah, Perum Jasa Tirta II ini memiliki laboratorium yang digunakan untuk mengawasi kualitas air dan memastikan bahwa air yang dipasok ke masyarakat ini aman untuk digunakan. Nah, laboratorium ini melakukan uji kualitas air secara berkala untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan air. Boleh nggak usah. Selanjutnya tahap akhir siklus produksi. Yang pertama, pencatatan penggunaan volume air. Setelah air itu didistribusikan, perlu untuk mencatat seberapa banyak air yang digunakan oleh setiap pelanggan, seperti PDAM, industri, atau penggunaan air minum. Misalnya, divisi operasional ini akan memantau dan mencatat volume air yang digunakan oleh pelanggan, baik melalui sistem SCADA untuk distribusi air atau meteran otomatis untuk memantau jumlah konsumsi air oleh pelanggan di Waduk Jatiluhur. Nah, volume air yang dipasok ke PDAM ini akan dicatat setiap harinya. Lanjut ke penagihan kepada pelanggan. Setelah data penggunaan air ini tercatat, perusahaan kemudian melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Misalnya, divisi keuangan ini akan menghitung tarif berdasarkan volume air yang digunakan. Kemudian mengirimkan faktur atau tagihan kepada pelanggan. Untuk pelanggan industri yang mendapat pasokan air dari Waduk Jatiluhur, maka tagihannya akan disesuaikan dengan jumlah konsumsi air selama periode tertentu. Kemudian ada unit operasional dan mencatat data pemakaian air. Unit operasional bertanggung jawab untuk mencatat dan memantau secara rutin jumlah air yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang tercatat itu akurat. Misal, unit pengelola sumber daya air ini bertugas untuk memantau penggunaan air oleh sektor pertanian dan industri. Dan mereka juga memastikan tidak ada penyalahgunaan atau kebocoran sistem yang mengakibatkan pemborosan air. Yang terakhir, ada divisi keuangan menghitung tarif dan menerbitkan faktur. Berdasarkan data pemakaian air, divisi keuangan menghitung tarif yang harus dibayar oleh pelanggan, kemudian menerbitkan faktur sebagai bukti pembayaran. Misal, divisi keuangan ini akan menghitung biaya yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan tarif yang berlaku dan volume air yang digunakan. Nah, faktur ini kemudian akan dikirimkan ke pelanggan, misalnya PDAM, industri, atau rumah tangga. Jadi kesimpulannya, siklus produksi di Perum Jasa Tirta II ini berfokus pada efisiensi pengelolaan sumber daya air, seperti pemanfaatan waduk Jatiluhur yang merupakan sumber air utama bagi wilayah Citarum, terus kelestarian lingkungan, mengelola kualitas air dan menghindari kerusakan ekosistem, misalnya dengan sistem pengawasan kualitas air yang dilakukan melalui laboratorium lingkungan. Terus pelayanan publik, dia memastikan air tersedia untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari air baku untuk PDAM hingga air minum yang diproses di instalasi pengolahan air. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada arus informasi di siklus produksi. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dalam arus informasi siklus produksi yaitu memiliki peran yang sangat krusial karena ketersediaan data yang akurat, komprehensif, dan juga real time itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik operasional maupun strategis. Nah, proses informasi ini dimulai dari unit operasional lapangan yang melakukan pengukuran terhadap debit dan kualitas air dengan menggunakan sistem dan juga sensor yang dapat
menjadi pemantauan terpadu. Yang kedua yaitu pengelolaan informasi. Nah, pengelolaan informasi ini yaitu data yang diperoleh itu akan dikirimkan ke divisi operasional dan juga divisi perencanaan untuk melakukan evaluasi terhadap eh, untuk pengelolaan informasi itu dan melakukan evaluasi terhadap kondisi sumber air serta penyesuaian distribusi. Nah, yang ketiga yaitu ada permintaan pelanggan. Nah, permintaan pelanggan ini seperti adanya PDAM, area industri, dan juga sektor irigasi. Nah, data permintaan itu diterima oleh rencana diterima oleh divisi pelayanan dan juga pelanggan dan juga divisi perencanaan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana alokasi air harian hingga bulanan. Nah, kerjasama antara unit perencanaan, operasional, dan juga teknik sangat penting untuk memastikan distribusi air itu akan tetap stabil, yang dimana termasuk dalam musim kemarau ataupun saat terjadi perubahan iklim. Nah, yang keempat itu ada distribusi penagihan. Nah, distribusi dan juga penagihan ini yaitu ada volume air dari sistem SCADA itu akan dikirim ke divisi keuangan, yang dimana hal itu akan dihitung dalam biaya dan juga akan dibuat faktur. Yang kelima yaitu adanya pelaporan. Nah, pelaporan ini yaitu divisi akan penerimaan dari pelanggan yang akan dilaporkan ke manajemen sebagai evaluasi kinerja selama periode tersebut. Nah, yang keenam yaitu ada kesimpulan yang dimana aliran informasi itu akan terintegrasi, yang dimana hal itu akan membuat proses produksi pada Perum Jasa Tirta kedua itu akan efisien, transparan, dan juga berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya itu ada siklus sumber daya manusia dan juga penggajian. Nah, yang pertama itu akan merencanakan kebutuhan pegawai. Nah, pada tahap ini, jumlah dan kualifikasi pegawai itu akan ditentukan berdasarkan kebutuhan setiap unit kerja. Nah, perkembangan operasional itu serta rencana strategis perusahaan. Nah, dalam siklus ini itu terdapat divisi yang di sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk merencanakan em, yang akan mempertimbangkan beban kinerja, jumlah pegawai yang tersedia, dan juga proyeksi kebutuhan yang akan ada di masa depan. Yang kedua yaitu ada rekrutmen dan juga seleksi. Nah, proses ini akan dilakukan untuk mendapatkan pegawai yang berkompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perusahaan. Nah, rekrutmen ini akan dilaksanakan dengan transparansi dan berdasarkan sistem menit, di mana proses seleksi akan mencakup verifikasi dokumen, ujian kompetensi, dan juga pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir yaitu wawancara. Nah, yang ketiga yaitu pegawai yang diterima akan ditetapkan di unit kerja. Nah, itu tuh akan sesuai dengan kualifikasi dan juga kebutuhan. Nah, yang keempat yaitu ada pengembangan keterampilan pegawai. Nah, hal ini tuh kan mencakup seperti pelatihan teknis, pelatihan yang dimana itu akan berkaitan dengan lingkungan dan juga manajemen operasional yang dapat meningkatkan kemampuan melalui program sertifikasi. Nah, yang kelima yaitu adanya evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini akan dilakukan secara rutin menggunakan sistem penilaian berbasis indikator kinerja masing-masing individu. Yang hasil evaluasi ini akan menjadi acuan untuk menentukan promosi dan juga mutasi pengembangan kinerja pegawai. Dan yang terakhir itu ada mempertimbangkan struktur jabatan, masa kerja, dan juga posisi tunjangan insentif serta hitungan kehadiran dan lembur. Nah, hal ini tuh didukung oleh sistem HRIS yang dimana akan secara otomatis mengelola data absensi dari kinerja yang dapat memperhitungkan gaji mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada arus informasi, siklus SDM, dan penggajian. Untuk yang pertama itu informasi dikirim ke tim sumber daya
maaf, tim sumber daya manusia atau SDM yang menggunakannya untuk melihat kinerja karyawan dan menentukan gaji mereka. Pada tahap ini, tim SDM nantinya akan menerima beberapa data, seperti yang pertama adalah kinerja karyawan, kemudian perubahan data pribadi, serta kehadiran dan cuti dari karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tim penggajian, menggunakan informasi yang didapat untuk menghitung berapa banyak gaji yang seharusnya diterima setiap karyawan. Untuk peran dari tim pengkaji sendiri, ini ialah melakukan perhitungan matematis yang cukup rumit, serta memastikan kepatuhan dari karyawan. Adapun beberapa komponen gaji yang dihitung, yaitu meliputi yang pertama adalah perhitungan bruto, seperti total pendapatan, yaitu meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap, serta lembur jika ada. Kemudian ada pemotongan, yaitu potongan wajib, PPh pasal 21 serta iuran BPJS. Kemudian ada juga pemotongan lain, kemudian perhitungan neto, lalu ada pembuatan dokumen, serta output ke keuangan. Kemudian selanjutnya ada tim keuangan. Mereka ini memastikan tersedia cukup uang dan kemudian memberikannya kepada karyawan melalui transfer bank. Adapun beberapa proses yang dilakukan yaitu seperti verifikasi, kemudian otorisasi pembayaran, kemudian pelaksanaan pembayaran kas, kemudian melakukan transfer bank, dan terakhir adalah melakukan pencatatan. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada siklus buku besar dan pelaporan. Untuk yang pertama itu ada pencatatan transaksi keuangan. Tujuan dari tahap ini ialah untuk mengumpulkan data transaksi dari semua siklus operasional dengan sumber data yang digunakan yaitu meliputi siklus pendapatan, baik dari penjualan maupun penerimaan kas, kemudian siklus pengeluaran, dan juga siklus SDM atau penggajian. Kemudian ada data transaksi diklasifikasikan dan diposting ke dalam jurnal umum. Pada tahapan ini itu mengorganisir serta merangkum transaksi berdasarkan akun dengan mengubah detail transaksi menjadi ringkasan yang terstruktur serta menunjukkan saldo akhir dari setiap akunnya. Kemudian selanjutnya ada penyusunan neraca saldo atau trial balance. Pada tahap ini nantinya akan ada pengambilan data, kemudian pencatatan, kemudian verifikasi keseimbangan, serta neraca saldo penyesuaian. Kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari tahap ini ialah untuk mengubah data akuntansi yang terstruktur menjadi informasi yang dapat dipahami oleh pengguna internal maupun eksternal dengan prosesnya yaitu dengan sumber data yang diambil dari neraca saldo yang telah disesuaikan, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian neraca atau balance sheet atau laporan posisi keuangan, kemudian yang terakhir ada laporan arus kas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada arus informasi siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama itu data keuangan dari berbagai unit kerja masuk ke divisi keuangan dan akuntansi. Jadi semua bagian perusahaan, misalnya kayak penjualan, pembelian, dan produksi itu mengirim data keuangan mereka ke bagian akuntansi. Terus yang kedua ada menyimpan informasi data keuangan ke dalam buku besar. Nah itu tuh berfungsi data yang diterimanya nanti kemudian dicatat dan diklarifikasikan ke dalam akun-akun yang ada di buku besar. Terus yang ketiga ada memberikan informasi data kepada manajemen untuk mengambil keputusan. Hasil dari pencatatan tersebut akan disusun menjadi laporan keuangan agar manajemen dapat menganalisis kondisi perusahaan. Terus yang terakhir ada mengirim dokumen formal kepada pemerintah, auditor, dan masyarakat. Itu setelah laporan itu selesai, perusahaan wajib menyerahkan ke pihak eksternal seperti auditor untuk pemeriksaan atau pemerintah untuk keperluan pajak dan pelaporan publik. Boleh tolong di next. Terus selanjutnya di sini ada implementasi sistem informasi akuntansi. Nah, itu tuh membahas bagaimana sistem komputer membantu proses akuntansi agar lebih cepat dan akurat. Yang pertama itu ada sistem berbasis komputer terintegrasi antar divisi, yaitu semua bagian perusahaan bisa saling terhubung secara digital, jadi data keuangan otomatis masuk ke sistem tanpa harus manual. Terus yang kedua ada meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan. Itu proses pencatatan dan penyusunan laporan bisa jadi lebih cepat karena sistem perhitungan dan pengelompokan otomatis. Yang ketiga ada mengurangi risiko kesalahan manual. Nah, dengan menggunakan komputerisasi ini, kesalahan hitung atau pencatatan oleh manusia dapat
dapat diminimalkan. Terus yang keempat ada mendukung pengambilan keputusan manajerial, yaitu data keuangan bisa langsung dianalisis dalam bentuk grafik atau laporan real time sehingga manajer bisa cepat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi saat ini yaitu penerapan sistem informasi akuntansi di Perum Jasa Tirta II itu akan membuat kegiatan keuangan perusahaan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Nah, melalui sistem ini, semua bagian seperti pendapatan, pengeluaran kas, dan juga produksi itu akan bisa saling terhubung dan bertukar informasi dengan mudah. Dengan begitu, proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih efisien serta mengurangi risiko kesalahan. Selain itu, sistem ini akan membuat manajemen dalam mengambil keputusan itu akan lebih akurat dan juga mendukung pengawasan agar pengelolaan sumber daya air itu akan berjalan profesional dan berkelanjutan. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada tindakan maupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.